told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch you. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semoga kita dalam keadaan sehat semua. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan mata kuliah perilaku organisasi dan kepemimpinan yang insya Allah nanti akan dipaparkan lebih jelas, padat, dan singkat oleh dua pemateri kita. Di kelompok 2 ada pemateri pertama, yang pertama adalah Ibu Rita Yustika, yang kedua oleh Bapak Eri Nugroho. Dan insya Allah dalam diskusi malam hari ini kita akan jadikan dua sesi untuk mempersingkat. Sesi yang pertama adalah pemaparan materi langsung oleh dua pemateri tadi terkait dengan mata kuliah perilaku organisasi dan kepemimpinan. Dan sesi yang kedua insya Allah nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi, tanya jawab seputar dari materi yang akan dipaparkan oleh dua pemateri. Baik, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu sekalian, kita langsung beri waktu dan kesempatan kepada pemateri pertama Ibu Rita Yustika untuk menyampaikan hasil dari artikel reviewnya. Kepadanya kami persilakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Bandi atas kesempatannya. Izin share. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan artikel yang berjudul Mempelajari Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kepemimpinan di Perusahaan XYZ. Beranggotakan Pak Ahmad Subandi, Pak Edwin Sarif, Bu Evin Sofianti, Pak Eri Nugroho Himawan, saya sendiri Rita Yustika, kemudian dengan Pak Widianto Setiawan. Untuk selanjutnya, abstraksi mencakup di dalamnya yaitu pandemi COVID-19 menjadi salah satu unsur disruptif di era modern ini. Selain penyebarannya yang begitu cepat, dampak lain yang ditimbulkan pun beragam. Salah satunya berupa kemajuan serta peningkatan penggunaan teknologi komunikasi khususnya internet. Hal ini menuntut organisasi harus mampu beradaptasi dengan cepat. Bagi organisasi yang besar, tentunya merupakan tantangan tersendiri dalam proses adaptasi. Sebagaimana perusahaan lainnya, perusahaan XYZ pun turut terdampak pandemi COVID-19. Penelitian ini mencoba mempelajari pengaruh faktor-faktor perilaku kelompok dan tim kerja, kemudian model kepemimpinan, struktur dan desain organisasi, budaya organisasi, komunikasi organisasi, manajemen perubahan, dan manajemen karir terhadap efektivitas kepemimpinan organisasi di perusahaan XYZ. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, yakni metode berupa serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Dalam studi ditemukan bahwa variabel perilaku kelompok dan tim kerja, model kepemimpinan, struktur dan desain organisasi, budaya organisasi, komunikasi organisasi, manajemen perubahan dan manajemen karir berpengaruh terhadap efektivitas kepemimpinan organisasi di perusahaan XYZ. Disarankan dalam penelitian selanjutnya untuk mempelajari variabel perencanaan organisasi dan pengaruhnya terhadap efektivitas kepemimpinan. Selanjutnya, pendahuluannya. Ini tidak terlihat. Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami pandemi COVID-19. Beragam varian
lahir menjadikan COVID-19 sebagai penyakit menular dan mematikan yang menyerang sistem pernapasan. Salah satu yang terdampak adalah dunia kerja, di mana banyak perusahaan melakukan aktivitas bisnis lebih banyak serta online menggunakan kemajuan teknologi komunikasi dan internet daripada secara offline. Sejak 2021, pemerintah mengatur pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial, non-esensial, dan kritikal, diberlakukan levelisasi persentase WFO bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja. Ini tidak terlihat ya. Yang dipelajari dampaknya terhadap lembaga tempat mereka bekerja, dikutip dari Kata Data 2021, kajian kolaborasi Microsoft dan University of California Berkeley Haas Business School menemukan bahwa mereka yang bekerja dari rumah selama pandemi lebih jarang berinteraksi dengan rekan kerja di luar timnya. Kemudian butuh waktu yang lebih lama untuk berhubungan dengan karyawan baru dan lebih sedikit waktu untuk kolaborasi dengan divisi lain. Adanya kecenderungan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengakses sumber informasi baru sehingga memperkecil kemungkinan adanya inovasi. Business Insider melansir, beberapa CEO perusahaan besar bahkan beranggapan work from home berdampak buruk bagi kultur perusahaan dan hubungan antar kerja. Untuk kemudian, penelitian sebelumnya, yaitu dari Yazid 2019, menemukan bahwa struktur organisasi, gaya kepemimpinan, dan budaya organisasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Manajemen perubahan, kepemimpinan transformasional, struktur organisasi, budaya organisasi, dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya untuk metode penelitian dipersilakan kepada Pak Eri. Silakan Pak Eri. Baik, terima kasih. Izin share screen ya Bu Rita. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin melanjutkan dari pemaparan Bu Rita tentang metode penelitian. Penelitian ini merupakan studi literatur, jadi tim kami mengkaji beberapa bahan pustaka untuk kemudian kita jadikan laporan dalam jurnal. Berikutnya, kami menentukan ada 7 variabel X dan 1 variabel Y. Yang pertama adalah perilaku kelompok dan tim kerja, kemudian kedua model kepemimpinan, yang ketiga struktur dan desain organisasi, yang keempat budaya organisasi, yang kelima komunikasi organisasi, yang keenam manajemen perubahan, dan yang ketujuh manajemen karir, dan Y adalah efektivitas kepemimpinan. Kesemuanya mendapatkan atau kita bangun sebuah hipotesa yang masing-masing variabel X tadi itu menopang atau tidak, berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas kepemimpinan. Secara singkat, hipotesa yang kami bangun dapat tergambarkan dalam grafik berikut, di mana X mewakili 7 variabel tadi yang kita uji melalui hipotesa apakah dia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y yang merupakan simbol dari efektivitas kepemimpinan. Berikutnya hasil dan pembahasan. Variabel pertama adalah perilaku kelompok dan tim kerja. Sebagaimana kita ketahui, kelompok adalah kumpulan dari individu dengan kata lain yang saling berinteraksi, ya, yang dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian tim ini mempunyai satu komitmen pada sebuah tujuan yang spesifik, memiliki kepemimpinan dan struktur untuk memberikan fokus. Kemudian tim juga merupakan bagian terdiri dari mereka yang bertanggung jawab baik secara individu maupun secara tim atau kelompok. Kami lanjutkan, kemudian variabel yang kedua yaitu budaya organisasi.
materi ini kami ambil dari makalah kinerja guru ditinjau dari pengaruh budaya organisasi dan gaya kepemimpinan kepala sekolah. Dalam tulisan ini, penulis mencoba meneliti mengenai pengaruh budaya organisasi dan gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap peningkatan kinerja guru di Kecamatan Muara Padang. Hipotesa yang dibangun adalah H1, pengaruh positif dan signifikan gaya kepemimpinan kepala sekolah. Kemudian kedua, budaya organisasi dan gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru. Kemudian, ditemukan dalam penelitian tersebut terdapat pengaruh positif dan signifikan budaya sekolah terhadap kinerja guru di Kecamatan Muara Padang. Kemudian dipahami bahwa budaya organisasi adalah norma-norma dan nilai-nilai organisasi yang dipahami, dijiwai dan dipraktikkan bersama oleh anggota organisasi sehingga pola tersebut memberi ciri khas dan menjadi dasar dari aturan berlaku dalam organisasi. Kemudian dalam penelitian ini disimpulkan bahwa dari nilai koefisien regresi yang memiliki arah positif, nilai T hitung lebih dari nilai T tabel dan nilai signifikansi kurang dari 0,05, sehingga hipotesa bahwa budaya organisasi diterima sebagai memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Berikutnya adalah variabel ketiga, struktur dan desain organisasi. Pada bagian ini kami mencoba mengkaji literatur tulisan Yuyun Taufik pada 2017 tentang pengaruh struktur organisasi, lingkungan kerja, dan motivasi terhadap kinerja karyawan, studi kasus di Politeknik LP3I Bandung. Dalam penelitian di atas, peneliti berhasil membuktikan bahwa struktur organisasi, lingkungan kerja, dan motivasi kerja memberikan pengaruh terhadap kinerja karyawan LP3I Bandung, yaitu sebesar 20,40% terhadap kinerja karyawan. Dan penelitian ini sejalan dengan penelitian Malik pada 2018 yang menunjukkan penelitian bahwa struktur organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai pada sekretariat daerah Kabupaten Sarolangun. Kemudian yang kedua adalah penelitian tentang desain organisasi yang diambil dari kajian penelitian Ahmad Mustain tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Desain Organisasi Terhadap Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Palembang. Pada penelitian ini, Bapak Mustain menguji pengaruh desain organisasi terhadap kinerja organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Palembang. Hasil analisis terdapat petunjuk bahwa besarnya pengaruh desain organisasi terhadap kinerja organisasi ditentukan oleh faktor struktur, proses, dan manusia. Pada struktur, dibuat masih sangat hierarkis, ya, sehingga kemudian sangat sulit untuk mengintegrasikan unit-unit tersebut dalam bentuk koordinasi yang sifatnya tidak struktur dengan jelas. Pengaruhnya adalah pada tanggung jawab terhadap urutan rentang kendali. Yang kedua, proses organisasi dalam pelayanan perizinan yang belum terintegrasi, sehingga ditunjukkan dari bagian-bagian masih bekerja sendiri-sendiri sesuai dengan tupoksi masing-masing. Sehingga kinerja yang dihasilkan oleh DPMP TSP belum maksimal. Penelitian ini terkait dengan proses organisasi sejalan dengan penelitian Mukti Ali tahun 2006 yang menjelaskan bahwa terdapat permasalahan internal dan eksternal dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Salah satunya adalah masih ditanganinya perizinan oleh dinas-dinas terkait. Inilah yang menyebabkan kinerja yang berbeda. Kemudian pada poin terakhir, penataan manusia dalam organisasi yang juga belum mendukung kebutuhan tenaga teknik dalam organisasi. Sebentar ya. Mohon maaf nih gangguan sinyal di sini. Nah, dalam penelitian Mustain ada 3 hal tadi ya,
terkait dengan yang harus diperhatikan, yakni desain, proses, dan sumber daya manusia. Tadi tentang desain, diperhatikan tentang tujuan, kebutuhan, dan sistem dan regulasi yang ada. Kemudian tentang proses, disarankan untuk membuat SOP tentang pelayanan perizinan terpadu. Kemudian ketiga tentang sumber daya manusia, membentuk bidang-bidang teknis sesuai nama-nama perizinan yang dilayani sesuai dengan kebutuhan pelayanan terpadu, sehingga manusia atau SDM yang disiapkan sesuai dengan kualifikasi perizinan yang dikehendaki. Kemudian variabel X4 adalah budaya organisasi. Penelitian ini merujuk pada tulisan Dedek Kurniawan, Bultom, pada 2014 mengenai pengaruh budaya organisasi perusahaan dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada perusahaan gas negara. Ya, disimpulkan dalam penelitian ini bahwa pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan karena adanya penerapan tata kelola perusahaan yang baik dengan budaya perusahaan yang berdasarkan pada asas proses, profesionalisme, continuous improvement, integrity, safety, dan excellent service. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Zulita Sari Nasution pada 2013 yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh budaya organisasi yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Sehingga disimpulkan budaya organisasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan pada PT Perusahaan Gas Negara. Berikutnya adalah variabel X5 yaitu komunikasi organisasi. Penelitian ini merujuk pada tulisan karya Hairi Ansari dan teman-teman, pengaruh komunikasi organisasi dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai bagian sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2014. Penelitian ini menemukan bahwa secara parsial budaya organisasi memberikan pengaruh sangat kecil dibandingkan dengan komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai bagian sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur. Artinya, budaya organisasi tidak terlalu dominan dalam mempengaruhi terhadap kinerja pegawai, sehingga bukan menjadi prioritas utama dalam meningkatkan kinerja pegawai. Sebaliknya, secara parsial, komunikasi organisasi memberikan pengaruh paling besar dibandingkan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai bagian sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, sehingga dapat dimaknai bahwa komunikasi organisasi dominan dalam mempengaruhi kinerja pegawai bagian sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya, secara simultan, komunikasi organisasi dan budaya organisasi memberikan pengaruh yang cukup besar dan signifikan terhadap kinerja pegawai bagian sosial Sekretariat Daerah Kutai Timur. Berikutnya adalah variabel ke-6, manajemen perubahan. Penelitian ini merujuk pada tulisan Ibu Ratnasari dan teman-teman, analisis manajemen perubahan kepemimpinan transformasional, struktur organisasi, budaya organisasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada tahun 2020. Dalam penelitian Ratnasari, ditemukan bahwa variabel manajemen perubahan itu berpengaruh terhadap variabel kinerja karyawan sebanyak 0,773. Ini artinya, jika variabel manajemen perubahan naik 1% atau 1 poin, maka variabel kinerja karyawan akan naik sebesar 0,773. Kemudian kita lihat dari T hitung yang lebih besar dari nilai T tabel dengan nilai signifikansi 0,0 kurang dari 0,05, maka analisis ini menunjukkan hipotesis penelitian pertama yang menyatakan bahwa pengaruh manajemen perubahan terhadap kinerja karyawan dapat diterima. Artinya, manajemen perubahan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Variabel manajemen perubahan memperoleh angka yang menunjukkan adanya korelasi antara variabel manajemen perubahan terhadap kinerja karyawan sebesar 91,7%. Ya, cukup besar ya nilainya untuk variabel manajemen perubahan. Nilai determinasinya diperoleh 0,84. Hal ini berarti persentase sumbangan variabel manajemen perubahan terhadap kinerja karyawan dalam model regresi sebesar 84% dan hubungan ini terjadi sangat kuat. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen perubahan itu memberikan secara bersama-sama dengan kepemimpinan, struktur organisasi, budaya organisasi, dan disiplin kerja, mendapatkan persentase 89,7%, ya. Dan hubungan yang terjadi adalah sangat kuat, sedangkan sisanya sebanyak 10,3% dijelaskan oleh variabel yang tidak diteliti atau tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
Terakhir adalah variabel X7 yaitu manajemen karir. Penelitian ini merujuk pada tulisan Syaful Bahri dan teman-teman tahun 2017 berjudul Pengaruh Pengembangan Karir dan Motivasi Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan. Dalam perhitungan yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan persamaan sebagai berikut. Kemudian didapatkan dalam regresi tersebut, pertama, 37,701 menunjukkan bahwa apabila variabel pengembangan karir dan motivasi adalah 0, maka nilai kepuasan kerja sebesar 37,701. Angka 0,331 menunjukkan bahwa apabila variabel pengembangan karir ditingkatkan 100%, maka nilai kepuasan kerja akan bertambah sebesar 33%. Adapun 0,143 menunjukkan bahwa apabila variabel motivasi ditingkatkan 100%, maka nilai kepuasan kerja akan bertambah sebesar 14,3%. Maka jika dilanjutkan dengan uji F hitung pada tabel di atas, di mana F hitung lebih dari F tabel, kemudian dilihat dengan nilai probabilitas signifikan yang kurang dari 0,05, maka 0 ditolak dan H6 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan karir atau manajemen karir dan motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Belawan. Selanjutnya, kesimpulan bahwa dari kajian literatur ini kita temukan bahwa variabel perilaku kelompok dan tim kerja, kepemimpinan, struktur dan desain organisasi, budaya organisasi, komunikasi organisasi, manajemen perubahan, dan manajemen karir berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Kemudian variabel kepemimpinan selalu muncul dalam semua penelitian di semua variabel dengan temuan bahwa variabel kepemimpinan menjadi variabel yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Demikian saran dari kami. Berikutnya adalah daftar pustaka. Kami kembalikan kepada moderator diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gita Yustika dan Bapak Eri Nugroho yang tadi sudah menyampaikan materi terkait dengan review artikel mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan di perusahaan X, Y, dan Z. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab dalam diskusi kali ini. Insya Allah di sesi kedua tanya jawab ini kita mempersilakan kepada para anggota kelompok, Pak Widiamanto, Ibu Evin, dan Pak Edwin Sarip. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh materi tadi. Baik, sesi tanya jawab kita buka untuk 2 pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak Edwin. Ya, saya izin bertanya kepada teman-teman dan kalau ada saran, setelah tadi melihat begitu banyak pengaruh terhadap kepemimpinan, adakah cara menurut teman-teman ini untuk kita memberikan saran sebagai bawahan kepada pimpinan atau mengoreksi terutama kepada pimpinan caranya seperti apakah gitu. Itu yang pertama. Yang keduanya, adakah analisa atau data di mana pengelolaan karyawan itu tidak adanya seorang HRD seperti perusahaan-perusahaan yang perusahaan PMC terutama pemegang saham itu Cina, alias single CEO-nya gitu. Begitu aja. Sekian, mau nggak kita diskusi kalau ada saran. Baik, terima kasih Pak Edwin. Ada 2 pertanyaan ya dari Pak Edwin terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Edwin selaku penanya. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh... Saya izin untuk mencoba menjawab pertanyaan pertama dari Pak Edwin Syarif tadi.
Tadi Pak Edwin Syarif itu menanyakan tentang bagaimana sih saluran ya saluran berarti ya atau fasilitas untuk memberikan Bertanya satu apa namanya? kritik dan Kritik saran ya, terhadap betul. atasan. Betul. Oke. Tahu ide ya. Jika satu perusahaan atau satu organisasi atau unit kerja apapun itu yang memang bersifat terbuka dalam arti dia itu tidak anti kritik dan saran, dan para pimpinannya pun memang menanggapi secara positif, dan mereka memang ingin menerima kritik dan saran sebagai bahan atau acuan untuk mengembangkan kemampuan potensi diri dalam memimpin perusahaan atau organisasi yang mereka pimpin. Itu biasanya secara berkala mereka akan mengadakan satu rapat di mana dalam itu yang sifatnya lisan atau spontan ya, di mana pada saat rapat itu si pemimpin atau si pimpinan akan memberikan satu sesi atau kesempatan kepada para pegawainya atau para bawahannya ataupun stafnya apapun sebutannya untuk memberikan masukan yang dalam arti mengenai kinerja dalam arti kinerja tim atau mungkin kinerja personnya itu, bahkan kinerja si pemimpin. Dalam hal ini jika si pemimpin memang sudah membuka diri atau dia mempersilahkan bawahannya untuk memberikan satu kritikan dan saran terhadap dia pribadi ataupun kinerjanya dia selama bekerja secara tim, menurut saran saya sebaiknya memang ditampung dulu, dalam arti dia akan menelaah, dia akan pertimbangkan apakah saran dan masukan dari bawahannya itu, sekalipun memang dalam hal ini secara secara keputusan mungkin ada di pihak level atas ya, manajemen top manajemen ya, jika dia bersikap terbuka dan dia fair, kemungkinan dia akan mempertimbangkan hal tersebut. Walau gimana pun juga tujuannya adalah untuk kepentingan bersama, kemajuan perusahaan, kemajuan unit kerja dan organisasi. Pemimpin yang seperti ini memang secara mental itu masih sangat jarang, karena yang kita ketahui selama ini mayoritas pemimpin itu anti kritik. Itu satu fenomena yang memang tidak dipungkiri memang banyak di negara kita terjadi gitu dah. Ya, jika memang satu organisasi memang sudah menerapkan itu bagus sekali, dalam arti dia itu berjalan sehat dan tidak anti kritik, tidak anti saran masukan dari bawahannya, dan insya Allah secara secara perkembangan dan kemajuan serta perbaikan itu akan berjalan dengan baik. Jadi ada metode lisan dalam arti spontan, yaitu melalui rapat secara berkala, rapat koordinasi, rapat kerja dan lain sebagainya, yang mungkin sudah menjadi agenda rutin organisasi atau perusahaan tersebut. Ada juga yang melalui saluran dalam arti jadi ada semacam buku produksi atau buku yang seperti mungkin anak sekolah itu kayak buku penghubung ya. Nah di situ pakai aplikasi, ketika di aplikasi itu segala sesuatu yang berhubungan dengan kinerja pemimpin itu, siapapun anak buahnya itu berhak untuk memberikan masukan. Jadi sepengetahuan saya itu ada dua saluran untuk memberikan masukan kepada pemimpin, baik langsung maupun tidak langsung. Kalau langsung ya tadi lewat rapat, atau mungkin bicara dari hati ke hati ya, kalau memang pemimpinnya asik ya kita bisa bicarakan secara santun, secara ya maksudnya lebih bisa kekeluargaan. Kalaupun memang organisasi tersebut tidak mengadakan atau tidak mempersilahkan satu kesempatan untuk langsung memberikan kritik dan saran, ada juga yang memang melalui aplikasi itu tadi ya, seperti sudah saya jabarkan. Ada beberapa unit kerja atau organisasi atau perusahaan yang sudah memperlakukan seperti itu. Itu untuk pertanyaan pertama. Monggo yang pertanyaan kedua bisa dibantu sama yang lain. Baik, terima kasih Bu Epin atas jawabannya, singkat, jelas, padat, tapi berbobot ya. Saya kira Pak Epin, mungkin ini bagian dari landasan perusahaan itu good governance seperti itu kali ya. Gitu. Dan saya menemukan di Trans itu. Komunikasi, iya, komunikasi dan jadi, sifat bersikap terbuka ya. Betul.
fair dia. Dede bintang film itu kan kenapa dia dari OB Office Boy bisa jadi artis Betul, karena dia betul. ada Jadi sanggahan dari jenjang karirnya itu jelas ya. Jadi ya. semua orang mempunyai kesempatan yang sama gitu ya. Nah ini salah satu tadi apa yang disampaikan oleh Bu Ebin juga saya setuju gitu ya, bahwasannya untuk pengembangan perusahaan di masa depan ya mau tidak mau bentuk evaluasi itu memang harus dilakukan gitu kan. Biasanya juga kan visi dan misi itu kan ada pengembangan Iya, evaluasi per 4 tahun betul, sekali kan biasanya betul. gitu. Gitu. Ya mudah-mudahan bisa terjawab Oke, Pak Edwin terjawab. pertanyaan pertama. Kalau sudah bisa terjawab dan dirasa jelas, masuk ke pertanyaan kedua tadi terkait dengan yang ditanyakan oleh Pak Edwin. Mungkin Bu Rita atau Pak Eri atau Pak Widiamanto ingin mencoba menjawab pertanyaan kedua. Monggo dipersilakan. Mungkin Pak Bandi mungkin bisa bantu Ya, sendiri dengan logikanya dengan ya. ininya mungkin Pak Bandi sendiri bisa dengan argumennya silakan Pak karena kita Edwin diskus di sini mungkin kan. bisa diulangi kembali pertanyaannya. Saya Eh, belum nyatet soalnya tadi. Gini, adakah analisa terhadap perusahaan apa namanya China ya bukan China, pemegang sahamnya biasanya China CEO-nya sendiri biasanya itu tidak ada HRD yang mengelola karyawan baik KPI baik Oke, apapun oke, oke. tapi dia jalan-jalan aja gitu. Hmm, Apa apa sih metodenya atau eh, pengelolaannya seperti apa gitu sebenarnya kok bisa jalan gitu. Mungkin Oke, ada izin menjawab mungkin Pak Edi ini pertanyaan terkait tadi pemegang saham. Salah satunya mungkin biasa yang kita kenal perusahaan besar itu dari Cina ya. Tanpa ya ada HRD mereka tetap berjalan. Sebenarnya Pak Edwin, sepengetahuan saya bahwa fungsi manajemen mereka melaksanakan. Yang kita tahu bahwa fungsi manajemen itu kan POAC ya, ada planning, organization, operating sampai controlling gitu. Walaupun memang sebenarnya di pemegang saham ini kan rata-rata mayoritas bagi pemegang saham itu kan mempunyai kekuasaan tertinggi biasanya ya pemegang betul kekuasaan tertinggi yang punya biasanya ya pemegang CEO di atas 50% gitu. Walaupun misalnya dalam satu perusahaan pemegang saham itu bisa nyampe 3 sampai 5 3 orang orang gitu. betul Tergantung besaran dari berapa saham yang dimiliki. Nah, biasanya di dalam lini kepemimpinan dari masing-masing pemegang saham ini mereka punya divisi tersendiri Pak Edwin sesuai dengan tadi fungsi dari manajemen yang mungkin tidak kita ketahui bahwa fungsi manajemen POAC itu tetap berjalan karena tidak akan mungkin satu perusahaan ini berjalan dengan baik kalau misalkan fungsi POAC tadi tidak berjalan semestinya gitu Pak Edwin. Kemudian mungkin yang tidak kita ketahui saja gitu seperti halnya banyak produk-produk di lapangan itu kan produknya China. Nah, kenapa China harganya murah gitu kan? Nah, sementara di Indonesia harga bahan baku lebih mahal dibandingkan China gitu. Nah, ini adalah salah satu fenomena yang memang mereka sudah merencanakan lebih matang dibandingkan Indonesia begitu. Pangsa pasar di Indonesia, nah itu salah satu pangsa pasar yang signifikan yang menjadi acuan produk Cina membanjiri di Indonesia gitu. Nah, menurut saya itu adalah salah satu fenomena yang dimana prosesnya ini penuh dengan pengendalian yang luar biasa. Pasti di dalamnya itu HRD salah satunya itu pasti masuk di sana gitu. Karena tidak akan mungkin stigma di masyarakat produk-produk China ini tanpa ada pengawasan pengendalian saya kira mungkin tidak akan bisa berjalan dengan baik gitu Pak Edi. oke Ya mungkin itu sedikit POAC-nya pengetahuan dari intinya saya. berjalan ya walaupun dia single apa ya Betul. single decision single apa ya single leader gitu Betul. leadershipnya gitu tanpa pengelolaan HRD ya intinya seperti Betul, itu betul. sih. Jadi yang terpenting itu tadi sih sebenarnya di fungsi manajemen itu sudah sangat matang gitu. Oke Kalau boleh menambahkan sedikit di mata kuliah siapa ya di situ yang di slide-nya beliau itu memaparkan bahwa ketika satu negara itu ingin join dengan
satu perusahaan atau ya satu perusahaan lah di Cina. Itu dia biasanya memang tidak perlu banyak manajemen ya di perusahaan kitanya atau di negaranya dia. Dia cukup untuk meng-hire satu tim dari Cina atau mungkin di negaranya dia untuk mencari tahu apa sih yang diminati oleh pasar, terus selera pasar seperti apa. Nah, jika sudah seperti itu kan sebenarnya memang dia hanya cukup modal. Dia tidak perlu manajemen yang ribet karena dia sudah meng-hire satu tim yang akan menjadi manajemennya dia, sekalipun memang itu bukan tim permanen ya, dalam arti struktur organisasi perusahaannya mungkin bisa hanya tercatat sebagai pelengkap penderita doang di akta, tapi pada praktek di lapangannya dia sudah meng-hire satu tim yang lebih profesional untuk menjalankan perusahaan itu. Itu bisa terjadi juga, bahkan di negara kita sudah terjadi seperti itu, sehingga tidak repot-repot lagi Pak Edwin. Yang mengatur itu hepeng Pak Edwin. Cuan. Gitu Cuan, kira-kira ya. Cuan. Mungkin Oke. seperti halnya manajemen yang dilakukan oleh Grab, Ya. ya, Gojek, gitu ya. Masuk. Jadi mereka betul tadi, walaupun tidak punya karyawan, tapi penghasilannya luar biasa. Betul. Itu memanfaatkan tenaga orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan pesangon. Betul. Betul benar. Gitu. Dengan alih-alih disebut ini ya mitra ya. Mitra kerja. Padahal kan gitu ya, yang mencari cuan itu adalah Para Si ojek. mitranya. Oh, Iya. betul. masuk akal. Big Oke, Boss-nya itu lu cuma analisa ya. menyediakan aplikasi aja. Itu data ya. Betul. Gitu. Oke. Aplikasi dan riset, tentunya dia sudah riset. Apa sih yang orang Indonesia ini butuhkan tuh apa? Orang Indonesia itu kan rata-rata mager ya. Betul. Nah, betul. Jadilah itu Kaum bermunculan, rebahan, berjamuran di mana-mana. Iya. Oke, sip. Oke, terima kasih. Baik, dua pertanyaan tadi dari Bapak Edwin ya. Yang pertama tadi terkait dengan kritik dan saran terhadap perusahaan tadi sudah dijawab oleh Ibu Epin. Terus terkait dengan tadi Perusahaan China. Sinovac gitu ya. Itu Leader. tadi juga sudah terjawab oleh rekan-rekan, salah satunya juga tadi Ibu Epin. Mungkin dari teman-teman sebelum kita masuk ke sesi penambahan pertanyaan, ada yang mau ditambahkan terlebih dahulu? Kalau misalkan tidak, kita buka langsung saja sesi kedua dari pertanyaan yang akan ditanyakan oleh masing-masing kelompok. Dipersilahkan dengan dua pertanyaan. Wah, Pak Widiamanto sepertinya nih, ya sudah mau ancang-ancang soalnya nih gitu ya. Udah langsung saya tangkap gitu ya. Apa nih pertanyaannya kira-kira? Soalnya mudah bertanya daripada menjawab Ya. pertanyaan. Atau mungkin mau bertanya langsung sekaligus menjawab juga silahkan. Oh, Double. double gitu ya. Memberikan wawasan kan Kepada bagus. Pak Betul. Widiamanto, waktu dan tempat kami persilakan untuk pertanyaannya. Saya mau bertanya ini karena sudah 2 tahun ini kita mengalami pandemi ya, tidak hanya Indonesia tapi global, sudah mendunia, dan dampaknya itu sangat-sangat besar. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana pandemi itu bisa merubah gaya kepemimpinan. Dan yang kedua, bagaimana menciptakan efektivitas kepemimpinan dalam menghadapi pandemi COVID. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Ini pertanyaannya singkat tapi berbobot nih, bingung jawabnya nih ya. Tapi sebelum kita lempar siapa yang akan menjawab, di sini kan tadi ada 2 pemateri nih, ada Ibu Rita Yustika, ada Pak Eri Nugroho. Kira-kira Pak Widiamanto mau lempar kemana nih pertanyaannya? Apa mungkin satu-satu nih, gitu ya, biar imbang. Mangga yang menulis tentang kepemimpinan barangkali bisa membantu. Ya, Pak Edwin sama Bu Rita Yustika nih. Pertanyaan tadi yang dari Pak Widiamanto, yang pertama pertanyaannya adalah dampak COVID-19, bagaimana pandemi ini bisa merubah gaya kepemimpinan nih, gitu ya. Karena maklum lah ya, sudah mati suri gitu ya, hidup segan mati tak mau gitu ya selama 2 tahun gitu. Nah, ini apakah mempengaruhi nih gaya kepemimpinan yang tadinya rajin tiba-tiba malas gitu ya. Yang tadinya kepemimpinnya tegas jadi loyo karena udah divaksin booster kan gitu ya. Yang kedua, pertanyaannya tadi bagaimana juga menciptakan efektivitas kepemimpinan gitu ya, biar lebih ideal gitu di masa pandemi
COVID-19. Oke, yang pertanyaan pertama kira-kira siapa yang akan jawab, Pak Edwin atau Enggak, Bu Rita saya Yustika? Oke, Pak Edwin, silakan. ya terkait dengan COVID, dengan gaya kepemimpinan. Eh, Menurut saya dan apa yang telah saya alami di maksudnya di kerjaan saya sekarang ini, maksudnya eh, itu untuk gaya kepemimpinan sebenarnya lebih ke apa ya, tercontrolling, karena memakai online kan ya. Jadi online itu tidak boleh mati dalam artian offline gitu. Kalau si karyawan offline, jadi kan dia bisa mantau lebih lebih efektif gitu dibandingkan dengan apa ya, bukan WFA ya, sekarang WFO, malah office ya, di office malah dia memberikan jam lebih daripada di WFO, karena kekhawatiran akan kerjaan itu lebih aware dibandingkan dengan WFO gitu, bekerja di office gitu. Kalau menurut saya dan yang telah saya alami seperti itu. Dan itu pun sudah saya analisa, kebetulan kemarin sudah analisa dan seperti itu. Kalau untuk kayak kepemimpinan lebih lebih apa ya, lebih efektif sebenarnya. Makanya tiap di perusahaan saya ini kenapa agak mundur maju untuk endemi istilahnya gitu. Mungkin di perusahaan lain ada yang menerapkan 3 hari masuk kerja ke kantor, datang, ada yang WFA 2 hari, tapi dikarenakan kekhawatirannya dan lebih lebih efektif di rumah, karena dimanapun orang bisa online gitu. Kalau untuk office-nya ya, kalau untuk karyawan ininya mungkin produksinya tidak gitu. Kalau untuk di dunia manufaktur sendiri seperti itu, gitu. Pak Wid, untuk efektivitas kepemimpinan sekaligus sudah terjawab juga karena emang lebih efektif karena dengan online beliau mungkin lebih punya apa ya, kalau kayak kita Zoom gini kan ada yang off ada yang on gitu kan, beliau malah lebih lebih efektif seperti itu gitu. Kalau menurut seperti itu, mungkin ada tambahan dari Bu Rita, mangga. Jadi kayak ini ya, karyawannya Google ya. Betul Bu Evin, jadi ini ini saya apa ya, jadi saya kayak warnet pengalaman gitu. pribadi, betul, pengalaman pribadi ketika akun Play Store saya terblokir, terus diharuskan untuk apa namanya konfirmasi dan gugat, malah ya lebih ke gugat gitu. Dan ternyata komunikasi lewat email itu masih nggak efektif juga. Akhirnya saya gemes, hampir setahun waktu itu saya samperin lah ke kantornya. Bener-bener dia nol, nggak ada satupun pegawai Google yang Iya, masuk kantor. betul Jadi sekali. dengan cara intens itu aja, intens terus dicecer terus di email, kita hantui. Ini gimana? Akhirnya mereka mau nggak mau, aduh kok emailnya dari Bintang Jelas lagi. Akhirnya dibuka lah itu apa namanya blokirnya mereka. Blokirnya. Ya, bisa seperti itu. Tapi kalau menurut hemat saya, Pak Edwin, ada juga kita bisa mungkin terkendala dalam hal karena banyaknya apa namanya banyaknya pengguna internet. Paling Internet sekali komunikasi kebutuhan gitu, ya. Iya, betul. karena komunikasi. Terkendala, betul. Apalagi di beberapa daerah di Indonesia ini kan ada beberapa titik belum Ya, rata secara sinyal, belum rata. Contoh paling mudah adalah di rumah saya, padahal sama-sama Bogor. Tapi paling rajin dia mati lampu ya, dia ngedrop ya. Aduh, menyedihkan sekali. Itu sebagai contoh kecil. Jadi kalau boleh jujur, sebenarnya ketika kita memang mau beralih dengan menggunakan IT atau apapun itu, dalam arti bekerja dengan dari rumah dengan meminimalisasi tatap muka atau luring, itu sebaiknya perlu juga dipersiapkan itu tadi fasilitasnya. Kebutuhan betul. kita apa sih? Yaitu internet salah satunya, dan penunjang lainnya, agar efektivitas kepemimpinan yang beralih dari luring menjadi daring itu bisa lebih optimal lagi. Dan saya setuju dengan Pak Edwin bilang, sebenarnya ngontrol lebih mudah, dan kita pun boleh dibilang jam kerja kita di rumah malah lebih banyak. Lama, benar. Iya, lebih banyak. Kalau boleh jujur, sebenarnya lebih capek ya. Kalau seandainya WFH itu capek banget, hampir 24 jam kita mantengin kerjaan gitu.
Tapi jika kendala-kendala seperti yang sinyal, trial error dan sebagainya aplikasi kita itu bisa diatasi, insya Allah sebenarnya produktivitas bangsa Indonesia ini nggak akan bisa terganggu. Insya Allah itu aja. Kendalanya itu aja sih sebenarnya, Iya, internet. kita emang komunikasi apa sih ya? Telekomunikasi emang internet kita kurang ini. Ya, Tapi itu aja dengan adanya sebenarnya. aware seperti itu, karyawan pun takut, Bu, sebenarnya. Walaupun gitu, kita akhirnya cari KFC. Walaupun security-nya kurang gitu. Ya, Cari apa? Betul, Cari Pak KFC terdekat Edwin. KFC terdekat pastinya yang menyediakan wifi gratis gitu walaupun dan kenceng ya. modal 5.000 perak gitu ya. Seperti itu sebenarnya sampai seperti itu. Karena emang kita takut sama tidak online-nya itu kita kalau begitu kita offline kita dianggapnya kita main entah kemana gitu. Itu malah lebih riskan kepemimpinan sekarang sih dibandingin sama dengan yang WFO ya. Kalau WFO itu orangnya ada gitu. Walaupun Iya, dia kelihatan lah ya. betul, walaupun misalkan lagi duha entah ke toilet gitu, tapi kecurigaan yang akan kepemimpinan ini lebih besar sebenarnya Pak Wid, Bu Evin, seperti itu gitu sih yang saya alami seperti itu gitu. Lebih serem ya sebenarnya Betul, ya, lebih ketika serem, serem benar, sama sinyal mati ya betul. daripada sama nggak makan ya. Benar. Karena itu buat makan sebenarnya. Iya betul. Betul, cari uang Luar juga biasa. ujungnya. Pergeseran apa namanya Ya, budayanya sudah jauh budayanya. sekali. Baik, terima kasih Pak Edwin ya, Ya. jawabannya, dan Bu Epin ini sangat atraktif lah ya. Tapi memang kalau misalkan kita bicara WFH gitu kan, work from home, di sini memang yang menjadi kelemahannya adalah ketika kita lelah secara mental sebenarnya gitu ya. Tadi apa yang disampaikan oleh Bu Evin memang sangat dirasakan juga oleh saya walaupun saya mengajarnya di rumah gitu ya. Ini luar biasa. Kesehatan mental saya ini tersita Terkuras. waktunya lebih banyak sebenarnya gitu. Butuh jalan-jalan Pak Bandi ya. Dibandingkan kita ngejar secara langsung ya Pak Eri, jangan ketawa-ketawa aja nih, Pak Eri juga pasti ngalamin seperti itu. Betul. Apalagi yang kita ketahui bahwa dengan WFH gitu kan sosialisasi kita juga sudah mulai berkurang. Artinya karyawan yang satu dan yang lain itu akan terpisah dengan rekan kerja lainnya, otomatis akan mengurangi komunikasi kan begitu ya. Yang biasanya 8 jam kita di kantor gitu ya, duduk berhadapan kan gitu ya, ngobrol secara langsung, ini virtual paling 2 jam. Nah sisanya ya sudah putus komunikasi begitu. Dan memang ada keuntungannya, kita bisa lebih memanage waktu kita dengan keluarga di rumah, betul ya. Yang tadinya kita jarang bobo siang jadi bobo siang kan, kita ngajarnya cuma 1 jam sebenarnya. Kalau di jadwal realnya itu kan biasanya 3 jam. Saya ngajar 3 jam kan gitu ya. Realnya saya kasih 1 jam. Kemendikbud tidak lihat ya Pak. Tidak lihat karena online kan gitu ya. Tinggal saya kasih tugas, materi intinya saya kasih, sisanya saya kasih tugas. Sampai nanti saya masuk lagi adalah di penghujung jam. Mana tugasnya sudah selesai? Sudah Pak. Oke, selesai. Makanya ini ada plus minus sebenarnya kondisi seperti ini. Tapi untuk jadi 2 jam kepemimpinan ini sendiri, sisanya adalah ya saya manfaatin kan buat bobo siang kan gitu. Kalau ada istri, toel dulu istri kan begitu. Tuh. Kayak gini ya. Toel. Tapi memang inilah ya artinya plus minus lah ya. Plus minus benar. Plus minus gitu. Begitu Pak. Apalagi punten kalau di dunia pendidikan ini kerasa banget gitu ya. Orang tua kalau ditagih mau bayaran gitu alasannya cuma satu, Pak kan WFH, kan daring. Kan anak nggak ke sekolah, tidak menikmati fasilitas. Akhirnya apa? Dampaknya adalah tunggakan signifikan. Wah itu yang ngeri. Iya, karena orang tua membalikan, Pak pandemi gini kan anak nggak ke sekolah, ngapain saya bayar kan begitu. Betul. Padahal itu kan operasional tetap harus. Guru walaupun WFH tetap harus dibayar kan begitu ya. Jadi plus minus lah gitu ya. Curcol. Pak Bandi curcol. Sekalian. Baik, itu sedikit tadi yang terpenting yang dirasakan oleh kita adalah kesehatan mental kita sebenarnya, gitu ya, dengan WFH ini ya. Pak Edwin, betul Pak Edwin ya? Betul. Jangan sampai terganggu mentalnya Pak Edwin. Oh enggak. Harus always be happy. Betul. Terganggu Cari mentalnya kreatif, kalau kan? misalkan menyesuaikan salary-nya. Ada Cuan lagi. inilah uang Cuan lagi ya. makan Ujungnya cuan ya. Ujungnya cuan ya, hidup cuan. Baik teman-teman, itu tadi pertanyaan pertama. Jadi kalau misalnya kita bahas ini nggak akan cukup sampai subuh sebenarnya gitu ya. Jadi kita batasi saja sesi pertanyaan tadi. Boleh menambah? Efektivitas, Boleh, mungkin ada yang mau ditambahkan?
efektivitas kaitannya dengan kepemimpinan tadi ya. Yang kedua, Bu Rita, ada yang menambahkan? Pak Eri atau Pak Widiamanto, mangga mau jawab sendiri juga nggak apa-apa. Ya. Jadi terkait dengan jurnal yang kita review, COVID-19 ini memang mempengaruhi, berdampak pada efektivitas kepemimpinan. Tadi sudah disinggung oleh Pak Bandi, juga Pak Eri, bahwa itu berdampak langsung dengan komunikasi organisasi. Sehingga organisasi yang dulu mungkin mereka dalam berkomunikasi tidak memanfaatkan teknologi, mereka pasti akan kesulitan. Terutama mereka yang pekerjanya konseptual dan manual ya. Tentu akan terkena dampak COVID ini. Betul. Sehingga diperlukan manajemen perubahan seperti yang sudah dibahas di jurnal yang kita review. Memang COVID juga memberikan dampak supaya manajemen itu melakukan perubahan, karena pasti mereka secara manajerial pasti dengan COVID ini apabila mereka tidak merubah manajemennya, apalagi mereka yang memiliki banyak divisi, bekerja tidak efisien dan efektif, tentu akan bekerjanya tentu tidak maksimal dan optimal, tentu berpengaruh dengan profit. Juga ini COVID ini juga berdampak pada perilaku karyawan, seperti yang disinggung di jurnal yang kita review, bahwa COVID ini akan merubah perilaku yang mungkin mereka kerjanya pertama tidak teamwork, bekerja secara parsial terpisah-pisah, tentu akan terkendala. Jadi mereka harus membentuk teamwork sendiri-sendiri. Tentu nanti ada tanggung jawab ke manajerial yang lebih tinggi jabatannya. Terus selanjutnya tentu budaya organisasi ini pasti juga terpengaruh oleh pandemi COVID, sehingga model-model kepemimpinan yang tidak segera melakukan perubahan secara cepat, otomatis bisnisnya pasti akan tergilas dan tidak bisa bersaing dengan organisasi atau perusahaan yang lain. Kurang lebih itu sih. Untuk nomor 2, mohon bantuannya untuk menjawab, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Widiamanto. Ya, kreatif, jawab dan nanya dan jawab sendiri maksudnya. Baik, terima kasih Pak Widiamanto. Pak Eri ini udah siap-siap mau ngehajar pertanyaan nomor 2 nih kelihatannya gitu ya. Ya, silakan Pak Eri. Ya, bismillah, terima kasih Pak Moderator. Saya cuma satu aja ini. Gimana caranya ya kalau pertimbangan apa saja kalau kita mau menyusun manajemen karir buat karyawan kita gitu. Poin-poin penting apa saja yang harus kita perhatikan kalau kita mau mengatur atau mengelola karir karyawan di perusahaan kita. Gitu aja Pak Bandi. Ya, terima kasih Pak Eri. Pak Eri ini menjawab apa munculkan pertanyaan sebenarnya? Bertanya Pak, kalau disuruh tanya. Saya kira tadi mau ngehajar pertanyaannya Pak Widiamanto yang nomor 2 ya. Aduh, kita udah nunggu pada nih, udah serius nunggu. Ini kayaknya jawabannya keren nih gitu ya. Katanya nanya. Udah Pak, terima kasih. Oke, siap, terima kasih Pak Eri. Saya lupa kan tuh nggak nyatet jadinya kan pertanyaannya Pak Eri. Tentang faktor-faktor apa saja yang harus dipertimbangkan untuk membuat atau mengelola karir seseorang, karir atau personel di perusahaan kita.
Oke, siap. Ini kaitannya jenjang karir ya, Pak Eri. Tadi pertanyaannya Manajemen karir lah ya. Oke, faktor-faktor yang membuat terkait dengan jenjang karir karyawan berarti ya, gitu. Ada yang mungkin bisa dijawab oleh Bu Epin, Bu Rita? Bu Rita diam-diam baik. Ini senyum dikit apa Bu Rita? Berita ngantuk. Bu Rita, monggo jika mau menjawab pertanyaan dari Bapak Eri kaitannya dengan manajemen karir. Baik, terima kasih Pak Bandi atas kesempatannya. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Eri ya. Apa ya, poin-poin apa ya untuk apa cepat tadi Pak? Untuk pertanyaannya apa tadi Pak? Faktor apa saja yang harus kita pertimbangkan ketika kita sedang membuat manajemen karir bagi personil di perusahaan? Manajemen karirnya Pak. Pertimbangannya menurut saya sih untuk pertimbangan perencanaan karir apa ya? Pertimbangannya sih saya pertimbangan karirnya aja Pak untuk ininya Pak, kepuasan. Untuk kepuasannya bukan? Manajemen karirnya, Bu. Oh, manajemen karir. Ya, Manajemen karir ya Pak? Ya. Jadi Menurut faktor-faktor apa saja yang harus dipertimbangkan gitu ya jika sudah membuat terkait tadi manajemen perencanaan karir, manajemen karirnya ya. Baik. Menurut saya faktor yang untuk manajemen karir itu menurut saya harus ada perencanaan karir terlebih dahulu. Yang pertama perencanaan karir, seperti bagaimana cara untuk meneliti proses kenaikan karir kita udah di target seperti apa. Itu yang pertama, karir planning. Kemudian untuk yang kedua itu career satisfaction, misalkan kepuasan karir, apakah kita puas dengan pekerjaan kita, apakah kita nyaman dengan pekerjaan kita gitu. Kemudian membangun program untuk membangun karir seperti apa, langkah-langkah untuk masa depan kita, jangka panjang atau jangka pendek seperti apa sesuai keinginan kita. Kemudian untuk strateginya seperti apa, karirnya itu seperti apa, apakah berkelanjutan atau bagaimana, dan kemudian apa ya, tahap-tahap untuk prospek untuk promosinya bagus apa enggak, itu posisi kita di situ. Menurut saya begitu. Bagaimana teman-teman, apa ada yang bisa menyanggah? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rita Yustika. Jawabannya sudah cukup mewakili. Atau mungkin ada yang mau ditambahkan dari Pak Edwin? Pak Widiamanto, mangga Pak Widiamanto, silakan. Jadi untuk membangun manajemen karir, yang pertama kita melihat dari sisi perusahaan, yang kedua dari sisi internal karyawan. Untuk sisi perusahaan, otomatis kita harus melihat dulu kebutuhan perusahaan. Kita harus bisa menentukan kebutuhan perusahaan di setiap divisi itu, jabatan, job deskripsinya seperti apa. Nah, itu bisa kita lakukan pemecahannya, solusinya. Bisa kita melakukan pencarian karyawan baru dari lowongan kerja, atau kita memanfaatkan karyawan yang sudah ada. Apabila kita merasa karyawan kita sudah punya loyalitas, punya keahlian khusus, tentu kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Entah itu nanti dilakukan diklat, apabila mereka sudah menguasai spesifikasi keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut, tentu karyawan tersebut akan kita promosikan di jabatan baru. Ya.
Terus selanjutnya kalau dilihat dari internal karyawan sendiri, tentu kita juga harus sebagai HRD kita juga harus mengetahui learning your employee. Jadi kita harus mengetahui pekerja kita, baik dari sisi pendidikannya, keahliannya maupun dari sisi non pendidikan, bisa dari psikologisnya dan sebagainya. Tentu kita juga harus melakukan mapping setelah kita mengetahui keahlian karyawan-karyawan tersebut. Kita lakukan mapping, itu yang bisa kita lakukan setelah dilakukan mapping, tentu itu karyawan tersebut bisa kita lakukan tes atau uji kemampuan untuk mendapatkan diklat yang sesuai dengan perencanaan kita. Jika mereka sudah lulus terhadap diklat tersebut, tentu kita sudah bisa melakukan promosi karyawan tersebut di divisi yang sudah kita siapkan. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Widyamanto. Tadi memperjelas gitu ya terkait dengan pertanyaan Pak Eri terkait dengan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan karir. Atau mungkin yang lain? Menambahkan dikit. Yang lain? Menambahkan boleh? Dikit apa banyak nih? Mau banyak juga nggak apa-apa. Sesuai dengan takaran lah pasti. Oke, boleh. Saya kasih waktu 3 menit ya dari sekarang. 3 hari. 3 hari. 3 hari. Silakan Pak Edwin. Ya gini, setiap perusahaan biasanya sudah menerapkan namanya KPI ya. KPI itu biasanya untuk tiap tahun karyawan ini mengejar apa yang akan dicapai gitu. Intinya seperti itu, dan itu berkaitan dengan lagi-lagi ujung netenya duit gitu. Jadi salary itu akan menambah salary itu dia ada beberapa kelas sebenarnya seperti itu. Sebenarnya itu aja sih penambahannya. Tapi tidak signifikan sih kalau di dunia pendidikan. Saya 12 tahun jadi guru belum naik-naik dari sampai sekarang. Nah, naik mungkin Pak lantai 2. Curcol lagi. Mungkin lantai 2 ada nggak? Ini harus diteliti gitu ya. Apa permasalahannya kan begitu ya. Kemendikbud mudah-mudahan bisa lihat nanti nih. Nanti saya upload YouTube mungkin kayak gitu. Ya, pengembangan karir salah satunya juga emang kalau di dunia pendidikan sekarang lagi musim-musimnya prajabatan ya. Namanya PPG. Pelatihan guru gitu ya dalam jabatan. Nah ini sekarang termasuk saya sih, alhamdulillah dari 12 tahun itu baru dipanggil sekarang gitu ya, untuk baru dipanggil PPG, ya. dalam jabatan kan gitu ya. Nah ini salah satunya pengembangan karir karena itu tadi terkait dengan legalitas. Jadi seorang guru itu kan harus bersertifikasi. Nah untuk mencapai sertifikasi itu luar biasa gitu. Artinya tidak waktu sebentar tapi puluhan tahun gitu, kecuali kalau lewat dapur kali ya, sogok sana sogok sini kan gitu ya. Tapi memang ini salah satunya adalah tadi masa jabatan juga sih ya, lama atau tidaknya kita bekerja dalam sebuah perusahaan gitu. Itu juga salah satu yang menentukan pengembangan karir kita. Tapi memang yang harus kita lihat juga adalah situasi keuangan perusahaan mungkin ya, ini juga sangat mempengaruhi. Nah, ini bisa menjadi penghambat juga gitu ya kalau misalkan pengembangan karir ingin dikembangkan tapi ternyata situasi kondisi keuangan perusahaan juga tidak memungkinkan, ini menjadi penghambat juga gitu. Ini salah satu juga faktor yang harus dipertimbangkan karena tadi ujungnya adalah cuan. Betul. Gitu. Orang naik jabatan kan harus menyesuaikan cuannya juga kan gitu. Kalau misalkan perusahaan ternyata bukan fulus ya. Karena udah cuannya ke Cina jadinya cuan. Tunggu nanti fulus. 20 tahun kemudian barulah setelah pensiun kan gitu ya. Ya, jadi salah satu tambahan dari saya tadi terkait dengan ini adalah lama tidaknya bekerja itu menjadi salah satu pertimbangan juga ya. Dan yang kedua adalah kemampuan perusahaan. Mau menambahkan Pak? Boleh, silakan Pak Edwin. Untuk menambahkan yang disampaikan Pak Edwin, memang perusahaan bisa mereview setiap tahun, bisa menggunakan analisis balance scorecard atau analisis beban kinerja. Jadi baik perusahaan maupun perkantoran itu tiap tahun
bisa menganalisa Rupanya terpental sinyalnya. betul. Apa perlu saya kirimkan bantuan sinyal? Coba bantuan tetangga. Ya. Tetangganya ada. Oke, kembali lagi. Silakan, tadi terpental Pak Widiamanto. Ya. saya ulangi, setiap tahun perusahaan atau kantor bisa melakukan analisis beban kinerja menggunakan analisis balance scorecard dan sebagainya. Jadi tiap tahun perusahaan atau kantor bisa menghitung, menganalisa berapa tingkat produk atau output yang dihasilkan disandingkan atau dibandingkan dengan jumlah kebutuhan karyawan. Apakah kebutuhan karyawan sudah melebihi atau kurang dari kapasitas normal. Apabila memang sudah melebihi, karyawan tersebut bisa aja dilakukan mutasi ke divisi yang lain. Selain untuk penyegaran, juga untuk menyeimbangkan ABK ini supaya semua bisa berjalan dengan efisien dan efektif. Apabila kebutuhannya kurang, tentu kita harus segera melakukan perekrutan baik dari internal perusahaan maupun kita mengambil dari lowongan kerja market kerja dari eksternal, kita sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Jadi kita harapkan dengan ABK ini semua bisa berjalan dengan efisien dan efektif, larinya nanti ke profit perusahaan, otomatis profit ya larinya ke cuan seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad Subhandi tadi. Terima kasih. Betul. Baik, terima kasih. Itu penting Pak Edwin, tadi penambahannya adalah metode rotasi ya. Itu salah satu strategi juga gitu ya, agar tidak ada kejenuhan dan lain sebagainya tadi ya, untuk mengantisipasi jika adanya keterlambatan terkait dengan pengembangan karir. Jadi, terima kasih Pak Widiamanto atas pencerahannya. Ini daging semua nih, alhamdulillah gitu ya. Para pemateri kita, para penanya, para penjawab nih luar biasa nih kelompok 2. Boleh kasih applause dulu buat kelompok 2. Masa dadar gitu. Baik, teman-teman, ini saya rasa 4 pertanyaan masih belum hot gitu ya. Ya mudah-mudahan kita tambahkan lagi 2 pertanyaan, karena kan tadi ada 7 variabel ya. Ya 7 variabel, kalau 7 dikali 2 harusnya 14 gitu ya. Ini masih banyak tersisa jawaban dan pertanyaan gitu. Kita barusan ada baru 4 ya, baru 4 pertanyaan tambah 1 Pak Eri, jadi 5 pertanyaan. Oke, kita tambah lagi sesi pertanyaan untuk sesi ketiga ini, 2 pertanyaan sekaligus. Mangga Pak Edwin, angkat kaki, angkat tangan, silakan. Ini menyangkut artikel yang saya review. Sebenarnya ini sangat kritikal dan sangat bahaya juga karena menyangkut jenis kelamin. Nah di sini mengenai kepemimpinan wanita, antara pria manakah yang lebih efektif. Nah saya minta opininya masing-masing dari kelompok saya ini, manakah yang lebih efektif antara kepemimpinan wanita atau priakah? Seperti itu aja. Wah, ini nyinggung nih, ada 2 wanita di sini nih. Ya makanya saya bilang tergantung ini situasi dan kondisi. Ini kritikal banget. Kalau di rumah tangga itu wanita, kalau di tempat kerja laki-laki. Tanya deh Pak Widiamanto, sok siapa yang lebih efektif di rumah? Pasti gue. Istri atau tidak? Jangan direkam ya, jangan direkam Pak Edwin. Nanti ini udah termasuk. Baik, pertanyaannya cukup menggelitik tapi penting sih sebenarnya gitu ya. Ya, ini kaitannya dengan dengan kepemimpinan juga gitu. Tadi pertanyaannya adalah dari Pak Edwin, kepemimpinan mana yang lebih efektif nih? Cewek apa cowok? Laki-laki atau perempuan atau transgender? Ayo gimana lo? Sekarang banyak nih fenomena transgender masalahnya nih ya gitu. Nggak tahu sih kalau itu. Mungkin di Thailand kali ya. Siapa tahu kan dilihatnya casingnya tuh perempuan padahal laki-laki kan begitu. Transgender. Lucinta Luna kan perempuan. Kenal ya Lucinta Luna ya. Tapi yang jenggot. Iya, jenggot pas dibuka gitu ya.
Baik teman-teman, ada yang Enggak bisa menjawab? Mungkin perwakilan kaum Hawa mungkin nih, ya? Dari Bu Epin mungkin mana nih yang Kalau- lebih efektif nih kepemimpinan laki-laki atau perempuan? Kalau kalau- perempuan mainannya apa? Bukan logika, kalau laki-laki logika gitu ya. Perasaan. Kalau perempuan perasaan kan gitu ya. Mau dipecat tunggu dulu deh, kasihan banyak anak. Gitu. Enggak juga sih sebenarnya, Bu Epin. kalau boleh saya berpendapat ya, berarti ini kan pendapat ya. Oh, Opini. Itu sih tergantung pribadinya orang tersebut sih. Kita kembali lagi Bu, ketika anggap dia Pak Widiamanto nggak ada. Anggap Pak Widiamanto nggak ada. enggak ada memang di kamar ini, enggak ada di kamar sebelah. Bukan hilang kan? Ketika seorang perempuan yang memang secara mental dia sudah memiliki nilai-nilai unsur jiwa kepemimpinan, saya rasa nggak masalah ya. Bahkan bisa jadi malah perempuan itu bisa jauh lebih tegas. Kenapa? Karena ada di salah satu kantor yang pernah saya tugaskan di sana, ketika kepala kantor perempuan itu malah jauh lebih tegas daripada kepala kantor laki-laki. Justru kebalikannya seperti teori yang pada umumnya laki-laki itu menggunakan logika sedangkan perempuan menggunakan perasaan. Di dalam situasi tersebut itu malah kebalikannya. Perempuan malah lebih tegas dalam arti no negotiation. Tidak ada yang bisa menego perempuan jika dia memang sudah tegas dalam arti dia memang sudah punya pandangan sendiri, dia punya keputusan sendiri. Itu tapi kembali lagi kepada pribadinya perempuan tersebut. Jadi memang pada umumnya perempuan itu memang menggunakan perasaan, tapi ada mungkin ada sebagian yang memang sudah mungkin terpengaruh dari posisi dalam arti dia itu anak keberapa, itu akan membentuk pribadinya dia juga. Mungkin seperti anak sulung gitu, dia sudah terbiasa dari kecil memimpin adik-adiknya, memanage dalam arti sebagai tangan kanan kedua orang tuanya dalam membantu mengatur adik-adiknya. Jadi situ kan nilai-nilai kepemimpinan, jiwa kepemimpinan sudah terbentuk sedini mungkin. Jadi ketika dia sudah dewasa, bahkan dia mendapatkan satu panggung, satu kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin, saya rasa nggak kalah ya seperti laki-laki. Ya, itu dia tadi. Mungkin secara umumnya perempuan itu pakai hati, tapi ada juga perempuan yang bisa jauh lebih tegas daripada laki-laki. Itu saja. Sedikit dari saya mewakili kaum perempuan. Iya. Enggak. Nah, sekarang kaum laki-lakinya Pak Widiamanto. Silakan. Izin komen, Pak. Mangga Oh ya, Pak Eri dulu. Monggo Pak Eri. Pak Eri. Pak Widiamanto tahan dulu suaranya. Nanti Ke Pak Eri dulu. Pak Win sama Bu Evin japri aja. Monggo Pak Eri. Pak Eri Nugroho, monggo. Iya, jadi saya setuju dengan Bu Evin sepenuhnya. Sedikit menambahkan pengalaman juga dan dari jurnal yang sempat dibaca. Jadi yang terpenting itu ternyata bukan masalah gender ya, tapi tentang value kepemimpinan itu sendiri gitu. Jadi value dan style, nilai dan gaya leadership yang dibawa oleh seseorang. Apakah itu laki-laki, apakah itu perempuan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, jenis kelamin itu atau gender, kalau sekarang ini tidak terlalu signifikan berpengaruh. Buktinya apa? Sudah banyak menteri, perdana menteri yang perempuan, kemudian astronot juga perempuan, bahkan menteri keuangan kita juga perempuan, menteri luar negeri kita juga perempuan. Artinya pasti beliau itu bukan masalah gendernya, tapi adalah value dan style yang beliau bawa, selain kecerdasannya. Sama-sama doktor kan beliau berdua itu menteri kita. Nah, yang saya ingin sampaikan selain adalah menambahkan value dan style apa yang kita perlukan selain kita hanya bicara tentang gender. Ya. Pertama adalah baik dia lelaki atau perempuan, dia harus seorang pemimpin yang jujur dan penting, begitu. Nggak mungkin anak buahnya bisa bekerja dengan jujur, berlaku jujur kalau pemimpinnya tidak menunjukkan
mereka bisa jujur. Gitu. Yang kedua, value-nya adalah peduli terhadap orang lain, gitu ya. Peduli terhadap orang lain. Pemimpin itu harus peduli sama orang lain. Menteri Kelautan yang sekarang sudah tidak menjabat Bu Susi ya, yang asli Pangandaran itu kan salah satu orang yang walaupun stylenya seperti itu, tapi dia adalah seorang yang sangat peduli terhadap orang lain. Ya, dia ngayomi UMKM nelayan, dia menyiapkan banyak sarana buat nelayan untuk berkembang dan seterusnya. Itu kan tipe pemimpin yang bagus, peduli sama orang lain. Yang ketiga adalah bersikap adil. Bersikap adil ini penting karena ini value mendasar seorang pemimpin gitu. Ya, kalau kita sebagai seorang muslim ya pasti kan Rasulullah juga jadi contoh kita bagaimana bersikap adil. Dan yang terakhir, berperilaku sesuai norma atau etika yang berlaku. Jadi misalkan dia berada di tempat kantor penegak hukum misalkan, maka sebagai seorang penegak hukum, pemimpin lembaga penegak hukum, maka dia harus memberikan contoh yang adil, contoh yang jujur, contoh yang disiplin, ya sehingga anak buahnya ngikut gitu, dan tidak membiarkan perbuatan buruk itu terjadi di depan mata atau di belakangnya dia. Apalagi yang bergerak di bidang keuangan misalkan, keuangan itu kan bisnis kepercayaannya, gitu. Maka yang perilaku yang sesuai norma atau etika itu penting untuk diperhatikan. Kira-kira gitu Pak Bandi, tambahan sedikit menurut saya. Izin menambahkan Pak Bandi. Baik, terima kasih Pak Heri. Selanjutnya dari Bu Rita ingin menambahkan, silakan Bu Rita, dipersilakan. Yang saya cek di internet itu secara psikologi ya, tentang pribadi wanita dan laki-laki ya, perbedaan leadership antara wanita dan laki-laki itu menurut American Psychological Association, untuk wanita itu cenderung memiliki gaya kepemimpinan yang lebih kooperatif dan partisipatif. Sementara kalau pria cenderung lebih banyak memberi perintah dan mengontrol. Dan kalau laki-laki lebih berorientasi pada tugas dan pengarahan, sementara wanita lebih demokratis. Itu secara psikologi. Dilihat dari survei mungkin penelitian ya, secara ini ilmiah, secara ilmiah. Baik, Bu Rita, terima kasih tambahannya. Itu berdasarkan analisa dari penelitian ya, yang bisa memperkuat. Berarti wanita lebih dominan daripada laki-laki berdasarkan tadi ya penelitian yang didapat oleh Bu Rita. Tapi berdasarkan Bu Rita, Pak Edwin, mau nambahin nggak nih? Enggak, gini, sanggahan aja. Sanggahan. Ya, sanggahannya berarti berdasarkan Bu Rita yang di internet tadi itu controller berarti kaum pria tadi. Pokoknya gender pria itu di puncak, menengah ke atas, sedangkan wanita menengah ke bawah. Apakah itu menandakan seperti itu yang benar? Karena di artikel itu ada seperti itu juga. Oke, terima kasih sanggahannya Pak Edwin. Pak Edwin intinya tidak setuju lah ya. Bukan tidak setuju, menurut, karena ada dua persepsi sebenarnya di artikel itu, antara gender itu bisa seperti tadi, menengah ke atas itu kaum pria, sedangkan menengah ke bawah itu kaum wanita gitu. Terus sama juga sama Bu Evin, benar, antara value editnya gitu, seseorang itu ya dilihat dari value editnya, kalau emang mumpuni ya kenapa enggak gitu, walaupun wanita gitu, seperti itu sih gitu. Gitu. Kalau secara persentase ya pasti ya fitrahnya perempuan kan memang pakai perasaan, makanya tidak banyak perempuan yang sampai atau mencapai level pemimpin itu tadi, sehingga boleh saya simpulkan itu sebenarnya minoritas ya perempuan yang yang bisa muncul ke permukaan sebagai pemimpin itu sangat sedikit, boleh bilang seperti itu, karena memang tidak banyak perempuan yang memiliki mental atau berjiwa pemimpin. Betul. Itu kalau pendapat saya Pak Edi. Iya betul. Saya belum sempat. Kalau wanita kan meneliti. Kemarin kan ada wanita kan istilahnya minyak goreng diganti sama rebus gitu kan, rebusan kan itu kan salah.
Baik, terima kasih Bu Epin, Pak Edwin, Bu Rita, Pak Eri. Kalaupun saya juga boleh menambahkan, boleh kalian moderator menambahkan gitu ya. Kalau saya hari ini pro-nya kedua-duanya, antara laki-laki dengan perempuan. Karena memang kalau misalkan kita melihat lagi literasi ke surat Al-Baqarah ayat 30 gitu ya. Nah, di mana kan nanti sama-sama teman-teman bisa baca di surat Al-Baqarah ayat 30 kalau tidak salah gitu ya. Ada juga hadis kulukun ro'in wa kulukun mas'ulun an ra'iyati, bahwa setiap orang itu kan sebenarnya mempunyai tugas dan kewajiban yang sama gitu ya, yaitu menjadi seorang pemimpin baik laki-laki maupun perempuan. Landasan utama yang terpenting adalah setiap orang pemimpin itu kan pasti tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat sebenarnya kan gitu ya. Jadi intinya efektif atau tidaknya ya antara laki-laki dengan perempuan kalau landasannya benar gitu untuk kemaslahatan umat gitu ya, insya Allah semuanya juga efektif gitu. Karena semuanya juga sama, setiap orang berhak mempunyai setiap orang ya berhak menjadi seorang pemimpin. Kulukun ro'in wa kulukun mas'ulun an ra'iyati. Seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya begitu. Ya salah satunya juga banyak ya kaum Hawa. Dulu zamannya Rasulullah SAW juga kan ada bukan zaman Rasulullah. Ingat Ratu Bilqis ya, Raja Sulaiman. Nah, itu kan salah satu raja wanita yang bijaksana gitu ya. Dia mampu bisa memimpin rakyatnya. Kan gitu ya. Berarti landasan utamanya adalah kemaslahatan umat ternyata. Lalu ada juga Siti Maryam. Nah, Siti Maryamnya juga sama. Siti Maryam adalah salah satu pemimpin untuk ketegasan dirinya menjaga kehormatannya kan gitu ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi seorang anak yang soleh bernama Isa Al-Masih kan begitu. Jadi efektif atau tidaknya kalau menurut pendapat saya, kalau misalnya mengacu kepada tadi surat Al-Baqarah ayat 30 dan hadis dari hadis riwayat Bukhari menyatakan bahwa tergantung kepada landasan utamanya yaitu kemaslahatan. Itu sih kalau menurut pendapat saya. Itu Pak, pertanyaan siapa tadi ya? Pak Edwin. Gitu. Oke, sip. Komplit jadi. Kayaknya udah pada ngantuk kayaknya ya. Nggak ngantuk. Seru. Barangkali satu sesi lagi Pak Bandi. Satu sesi lagi nih. Aduh, saya kira sudah akhiri saja gitu ya. Satu sesi lagi gitu ya. Baik, atas permintaan tadi dari audiens gitu ya, pemateri kita ya, menambahkan satu sesi ya. Oke. Satu sesi pertanyaan keempat berarti ya, maksudnya sesi 4, pertanyaan ke berapa nih, ke 7 dan 8. Silakan untuk 2 pertanyaan dari Bu Epin, Bu Rita. Saya mau nanya Bu Rita tentang, kan pemateri, Pak Eri juga pemateri, dari sini gak usah naik. saya mau nanya tentang tim kerja ini, boleh nggak? Boleh, silakan Pak Eri. Saya catat dulu pertanyaannya, Pak Eri silakan. Bisakah memberikan contoh tentang cara mengelola tim yang itu menunjukkan keberhasilan kepemimpinan? Oke, ini kaitannya dengan kepemimpinan gitu ya, Pak Edwin dan Bu Rita gitu ya. Pertanyaan Pak Eri tadi, bagaimana cara mengelola tim untuk menunjukkan keberhasilan kepemimpinannya? Gitu. Tim kerja tulisan Pak Bandi juga bukan? Tim kerja ya, saya juga betul. Mangga Pak Bandila. Pak Bandila. Kalau itu materinya mungkin yang lebih menguasai dulu, nanti kita pulas dikit-dikit lah gitu. Okay. Tambah-tambahan mungkin gitu. Silakan Pak Bandi untuk menambahkan jawabannya. Baik teman-teman, izinkan saya menjawab. Kalau salah ya berarti dari saya, kalau benar juga berdasarkan buku gitu ya. Pertanyaan dari Pak Eri tadi, cara mengelola tim menunjukkan keberhasilan kepemimpinannya. Sebenarnya di sini tuh ada 2, ada tim kerja, ada kelompok kerja. Nah, kita harus membedakan dulu tim kerja dan kelompok kerja. Nah, biasanya kalau tim kerja dia punya target utama gitu ya, apa yang ditargetkan. Dan contoh misalkan gini, dari tim kerja menyelesaikan artikel makalah nih, dengan artikel makalah. Nah, biasanya tim kerja itu dipandu biasanya oleh satu koordinator. Nah,
Nah, dari satu koordinator itu biasanya nanti dipetakan si A ngerjain apa, si B ngerjain apa, tapi ujungnya nanti sama, gitu ya. Di ujungnya nanti PC-nya sama, gitu kan. Di trap ini selesai menjadi satu kajian, gitu. Nah, tapi memang kalau kita bicaranya kelompok, nah kalau kelompok biasanya memang targetnya tidak signifikan, gitu. Biasa kalau misalkan kelompok itu ujungnya nanti saling mengandalkan, gitu. Itu kalau kelompok. Tapi kalau tim semuanya satu kesatuan, gitu. Jadi bagaimana caranya kita menunjukkan keberhasilan kepemimpinan, ya tergantung kepada leadernya, gitu. Jadi dalam satu tim itu ada leadernya. Kalau leadernya mampu meng-hire semua tugas dan memberikan satu cara, lalu memberikan satu tanggung jawab apa yang harus dikerjakan dan kapan deadline-nya, gitu ya, dari masing-masing divisi. Tinggal yang terakhir adalah controlling dari si ketua tim. Jadi kalau misalkan ketua timnya sudah oke nih, manajemen timnya, tidak menutup kemungkinan keberhasilan kepemimpinan itu dilihat dari siapa yang memimpin. Kalau menurut saya seperti itu. Pak Eri? Ya, Pak. Pak Eri ngantuk Pak Bang. Siap. Jadi mengelola dan menunjukkan keberhasilan kepemimpinan tergantung kepada tim. Edwin? Yes. Sok, monggo ditambahkan. Barangkali ada contoh. Kalau menurut saya ini sih, saya menurut saya aja sendiri gitu. Yang baik ya diambil, yang enggak ya diambil juga gitu. Maksa. Enggak. Saya dilihat dari ini ya kemampuan mungkin skill masing-masing dan baru dilihat untuk dilihat oleh pemimpin, baru disimpulkan gitu untuk pengerjaan apa untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Seperti itu sih kalau menurut saya. Misalkan kalau di tempat kerja saya kan karena SCM ya, berbagi-bagi, ada plan, ada controlling, ada customer care gitu kan, dari order, dari planner, dari kalau tidak masing-masing itu kan punya punya bagian yang masing-masing gitu, kemampuannya masing-masing. Mungkin itu nanti disatukan dalam jadi kan order ya. Nah, itu yang kesinambungan. Kalau tidak, maka order itu akan lepas gitu. Dan itu akan perusahaan ya intinya akan kehilangan customer kan, intinya seperti itu sih. Itu dilihat dari contohnya aja sih sebenarnya gitu. Jadi masing-masing sebenarnya punya kapasitas dan bagian keahliannya masing-masing untuk mengontrol kerjaannya masing-masing, seperti itu sih. Kalau saya sih menambahkan seperti itu. Nuhun. Yang terpenting lagi adalah cari teman-teman di kerja tim itu yang satu frekuensi ya. Nah, itu juga yang mempengaruhi keberhasilan dari kepemimpinan. Iya, benar, saya setuju dengan tadi Pak Bandi ya. Mencari memilih anggota tim itu memang sebaiknya yang sevisi dan semisi, agar ketika dan saling melengkapi juga, yang tadi seperti Pak Edwin juga. Jadi saling melengkapi. Ketika kemampuan si A ternyata di bidang dia sendiri, kemampuan B di bidang dia sendiri, berbagai kemampuan dengan dengan spesialisasi masing-masing itu bergabung. Yang penting ketika mereka satu visi dan misi dan sefrekuensi dengan dalam satu tim itu, insya Allah akan mencapai satu tujuan bersama itu tadi. Tim yang memang disebut memiliki deadline, yang memiliki tujuan, dan pengerjaannya pun ditentukan waktunya. Sedangkan kalau kelompok itu yang benar juga yang tadi Pak Bandi bilang, kelompok itu sifatnya berjalan begitu aja, yang boleh dibilang memang tidak ada goals-nya, maksudnya goals yang berdeadline, yang punya waktu pengerjaannya sudah berbatas waktu pengerjaan. Gitu sih, tambahan sedikit dari saya untuk melengkapi. Ya, baik, terima kasih. Tapi mantep nih, muncul lagi pertanyaan nih Pak Eri, gitu ya. Kalau tadi kan satu frekuensi, tapi kan biasanya kalau dalam satu perusahaan kita selalu dihadapkan kepada orang yang berbeda biasanya, baik ras, watak, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kira-kira kalau misalkan kita ketemu nih gitu kebetulan dengan satu tim
yang memang berbeda nih pandangan dengan kita gitu ya. Nah, kira-kira antisipasi yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin gitu Pak Eri dan teman-teman yang lain untuk mengantisipasi biar target ini bisa tercapai bersama gitu, walaupun berbeda tadi ya satu dengan yang lain, karena dipastikan kalau misalkan mengacu kepada prosedur aturan perusahaan sih pasti sama gitu, tapi di perjalanan yang namanya beda orang, beda otak, beda pemikiran biasanya. Dan muncul ya, ini harus karakter diantisipasi. masing-masingnya muncul ya. Betul gitu ya. Nah, ini kan harus diantisipasi nih gitu kan. Nah, bagi seorang pemimpin ini kan penting nih Pak Eri ya untuk mengantisipasi agar tidak terjadi konflik gitu. Nah, kira-kira dari teman-teman ada pandangan apa nih untuk mengantisipasi hal ini agar tidak muncul konflik gitu. Ya, Yang terpenting adalah tujuan leader utamanya ya. tadi tercapai. Betul, si leader atau pemimpin tim maupun kelompok tersebut ya harus mampu menjadi mediasi, dalam arti dia mampu meredam dan mampu menengahi perbedaan antar anggota timnya. Itu kalau menurut saya ya. Ketika kita tidak akan mungkin bisa menciptakan satu situasi atau suasana yang kondusif ketika tidak ada seseorang yang menjadi penengah atau mediator. Dalam hal ini ya sebaiknya adalah ketua ya atau pemimpin ya, karena kenapa dia diberi kewenangan atau kewenangan menjadi seorang pemimpin atau ketua ketika dia bisa atau dia menemukan kendala-kendala seperti itu, dia akan mampu mengatasi perbedaan maupun rintangan dan halangan demi mencapai tujuan bersama itu tadi. Dan tidak mudah sebenarnya ya, tidak mudah untuk memimpin atau menjadi seorang pemimpin itu ketika dia yang biasanya pengen yang lurus-lurus aja, lempeng-lempeng aja, terus dengan asumsi dia anggota tim dia itu sudah sefrekuensi, ternyata di tengah perjalanan baru kelihatan watak aslinya, dan itu akan menjadi satu kendala atau rintangan dalam mencapai goals-nya timnya mereka. Itu dia harus mempunyai satu keahlian untuk memediasi semua itu tadi. Dan kadang yang harus diwaspadai itu adalah ada ulat. Artinya apa, Bu? Di depan itu baik-baik gitu kan, menunjukkan wah gue satu misi, tapi di belakang itu menjadi ulat gitu. Itu kan banyak juga beberapa perusahaan yang pada akhirnya hancur gitu kan gara-gara ulat tersebut gitu. Karena itu banyak artinya di hampir setiap perusahaan saya yakin pasti ada aja yang seperti itu memang iya sih. Ya, itu satu. Dan itu memang yang harus diwaspadai dan tidak terlihat. Gitu. Berarti bisa diatasi. Dia seakan-akan dia berjalan di gerbong yang sama dengan kita, tapi padahal di belakang itu dia menggerogoti gitu loh. Jadi rival, dia jadi berkhianat seperti itu. Bocorin rahasia ya. Ceritanya begitu. Iya. Dan itu tidak terlihat dan tidak terdeteksi. Nah, itu yang harus diwaspadai. Nah, berarti satu lagi, seorang pemimpin itu mesti menguasai ilmu psikologis, dalam arti dia harus lebih peka membaca person-to-person anggotanya. Di SCM sendiri sih sebenarnya ya, kalau saya pengalaman di kantor ya gitu, SCM itu kan tidak mudah sebenarnya, pasti adanya kekurangan apa gimana. Satu lagi sih, pemimpin itu harus tegas sebenarnya. Dia harus memutuskan walaupun situasi kayak pandemi kayak gini ya. Ini balik ke pengalaman saya di kantor gitu SCM. Dia mempertegas gitu loh. Memang berbeda-beda visi tapi dia mempertegas ini tujuan akhir adalah goal itu dan harus capai gitu loh. Sehingga kita berhasil dalam satu tujuan organisasi itu gitu. Di perusahaan mungkin ketegasannya tadi kali kaitannya dengan aturan, ada reward and punishment. SOP, benar. SOP-nya seperti apa? Yang itu yang dilaksanakan, karena walaupun berbeda-beda part dari customer care, invoicing, planner, custom clearance, terus production gitu kan, sehingga diolah menjadi suatu barang gitu. Nah, itu kan nggak mudah ya. Itu yang pemimpin itu mesti controllingnya sampai sedetil itu gitu, sehingga menghasilkan produk yang qualified gitu, intinya seperti itu sih. Itu aja sih. Itu aturan.
Betul, baik itu aturan SOP-nya dijalankan dan sesuai SOP-nya maka insya Allah akan mencapai target yang diharapkan. Itu sih yang pengalaman saya itu Pak Eri dari kalau dari apa ya kantor saya seperti itu gitu. Itu SCM yang diterapkan SOP-nya seperti itu. Gitu, nuhun. Baik, terima kasih Pak Edwin atas pengalamannya berbagi ilmu dengan kita. Ya kita tahu ya bahwasannya tadi ketegasannya balik lagi kepada Pemimpin, SOP-nya gitu betul. ya. SOP-nya diterapkan. Baik Bu Epin, kayaknya udah mulai ngantuk atau mau menambahkan nih? Cukup Pak Bandi. Ngantuk Ya, Pak cukup Badi. ya. Baik teman-teman, alhamdulillah nih diskusi kita insya Allah semuanya daging semua nih insya Allah ya. Amin, Jadi amin. saya dapat ilmu gitu ya dari teman-teman yang lain, dari pemateri, Pak Eri, Bu Epin, Pak Widiamanto, Pak Edwin, Bu Rita gitu ya. Terima kasih atas kesempatan berbagi ilmunya pada kesempatan malam hari ini. Tidak terasa kita sudah hampir berapa 3 jam ini ya. Oh, 3 lumayan. jam berbusa gitu ya. Tapi insya Allah ini Manfaat. manfaat untuk penambahan pengetahuan dan ilmu yang kita miliki gitu ya. Dan alhamdulillah dari hasil diskusi tadi kita ada sekitar 8 pertanyaan dari masing-masing kelompok dan ini sudah mewakili dari 7 variabel yang sudah tadi dituntaskan oleh pemateri. Insya Allah nanti untuk perihal pertanyaan dan jawaban nanti akan kita buatkan notulensinya gitu kan pada kesempatan diskusi malam hari ini. Barangkali Bapak Ibu sekian sebelum kita tutup ada closing statement dulu dari perwakilan kelompok, silakan dari siapa saja closing Mungkin statementnya. ketuanya Dari kali Kak ya. Eri, dari ketua enggak? Ketuanya mangga berita. Dari Bu Evin atau Pak Erik? Mana? Pak Silakan. Widiamanto nih kayaknya udah siap nih Pak Wid. closing statementnya nih. Belum kopi. Belum ngopi. Belum ngopi. Belum ngopi. Silakan monggo closing statementnya. Dari Pak Moderator aja Pak, silakan. Langsung aja. Mangga Ya. Pak Moderator. Jadi saya nih. Ya, sekalian doa lah tutup. Ya, jadi terima kasih. Insya Allah apa yang tadi sudah kita sampaikan mulai dari variabel pertama sampai variabel ketujuh ini berdasarkan hasil yang tadi dipaparkan oleh pemateri semuanya signifikan berpengaruh kepada efektivitas kepemimpinan dan lain sebagainya di masa pandemi COVID-19. Tapi walaupun demikian mau tidak mau suka tidak suka kita harus menjalankan hal itu semua demi pengembangan kita di masa depan dan tentunya ini adalah merupakan salah satu fenomena yang harus kita jalani di masa pandemi COVID-19. Ya mudah-mudahan apa yang tadi kita sudah diskusikan, tanya jawabnya yang alhamdulillah ini sangat luar biasa dari teman-teman kita atas partisipasi pertanyaan dan jawabannya. Insya Allah ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan insya Allah kita akhiri. Insya Allah kita akhiri ya. Insya Allah kita akan berjumpa di diskusi berikutnya. Kita tutup dengan sama-sama membacakan alhamdulillah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sekian dari kami kelompok 2 atas pemaparan materi dari kelompok 2 terkait dengan mata kuliah perilaku organisasi dan kepemimpinan. Atas perhatiannya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan atensi dari teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sehat-sehat semuanya.